الصديق وإمامة الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعنا في علومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam pinang rapat-rapat cangkel agar puyuh tak dapat melompat. Kalau kita yang hadir pada malam hari ini ngaku umat Muhammad, yuk jawab sekali lagi salam Ustaz ganteng dengan semangat. Yang jawab salam Ustaz dengan lantang dan semangat, saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Yang jawab salam Ustaz dengan lantang dan semangat, saya doakan mudah-mudahan rezeki kita barakah. Yang jawab salam Ustaz dengan lantang dan semangat, saya doakan ibu mudah-mudahan suaminya enggak kawin lagi. Amin. Yang jawab salam Ustaz dengan lantang dan semangat, saya doakan mudah-mudahan yang punya hutang, hutangnya cepat lunas. Kok kencang sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke toko butik, cari baju-baju yang bagus. Kalau memang ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini cantik-cantik, cantik gak bu? Cantik gak bu? Ah yang benar. Jalan-jalan ke toko butik, cari baju-baju yang bagus. Kalau memang ibu-ibu yang hadir malam hari ini cantik-cantik, yuk dengerin ceramah Ustaz ganteng dengan serius. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sami'na wa ata'na. Para alim ulama yang senantiasa kami junjung fatwanya, yang hormati kami muliakan Bapak Camat ataupun yang wakili, yang hormati kami muliakan Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada panitia pelaksana Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yang hormati dan muliakan akhirul kiram, beliau Ustaz Abid. Banyak ustaz di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau yang hadir pada malam hari ini, para asatidz wal ustadzat, menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Yang hormati dan muliakan akhirul kiram, beliau Ustaz Sabirin, Ustaz Abu Sani, para penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Sanggau yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu mu'alaf center, wabil khusus kami muliakan, kami sayangi grup hadrah yang senantiasa dari awal tadi hingga akhir insyaallah acara pada malam hari ini senantiasa menyanjung daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang hadir pada malam hari ini, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Selain kalau disebut satu-satu waktunya habis, selain tak kenal juga, tapi karena tidak mengurangi rasa hormat kami, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, bikul alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas takdir Allah sesuai dengan yang direncanakan oleh panitia. Awal-awal beliau Al-Mukarram, beliau Bapak Ustaz Sabirin jauh-jauh hari menghubungi saya, yang tidak lain adalah bukan orang asing atau orang dekat juga. Beliau menghubungi saya awal-awal, tetapi kebahagiaannya akhir. Tapi mohon maaf nanti sekiranya suara saya ini hadirin, mohon doanya. Ini suara sisa-sisa daripada Isra wal Mi'raj. Karena dari tanggal 11 sudah 12 tempat yang saya lalui. Semalam di Sungai Tapang, desa Sungai Alai, hampir setiap malam. Dan insya Allah masih ada 4 tempat lagi hadirin. Mohon izin, mohon doa, mudah-mudahan acara pada malam hari ini, walaupun suara saya agak serak-serak merdu, agak serak-serak seperti ini, mudah-mudahan sampai akhir nanti insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kesampaikan kita haturkan keharibaan baginda alam Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan atas berkat salawat salam yang kita sampaikan kepada beliau menjadikan asbab kita dikenali, bukan hanya mengaku cinta kepada beliau, tapi kita terlebih telah dicintai juga oleh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya telah kita mendapatkan bagian syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Yang ngomong di sini saya tidak lebih alim daripada yang mendengarkan, tapi mudah-mudahan sedikit yang insya Allah nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi biasanya pengalaman yang sudah-sudah, suara sudah mau habis, ngomong susah berat ya hadirin. Tapi kalau sudah dengar sholawat, sudah dengar sholawatan, bersolawat sama-sama, alhamdulillah, suara yang tadinya hilang insyaallah berkat sholawat insyaallah muncul kembali. Amin ya rabbal alamin. Maka di awal ini hadirin, kalau tadi mungkin yang bersolawat grup hadrah kita yang nyaut mungkin 1-2 orang, tapi malam hari ini mengawali kegiatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan penuh penghayatan, dengan penuh semangat, karena yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Lutfi bin Yahya beliau pernah menyampaikan dalam sebuah makalahnya, siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW
Maka sampai akhir kiamat Allah perintahkan satu malaikat yang Allah tugaskan di atas pusara makam Rasulullah mencatat nama-nama yang bersolat kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah. Walaupun saya, Ustaz Sobirin, Ustaz Abu Sani, Ustaz Abid yang bersolawat, tetapi ketika dilaporkan ke hadirat Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini Ustaz Sobirin menyampaikan solawat atas engkau ya Rasulullah. Begitu juga binnya disebut, orang tuanya ikut-ikutan disebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan orang tuanya disebut, keturunannya sampai itu disebut. Misalnya Ustaz Sobirin bin Fulan bin Fulan bin Fulan ikut mendapatkan berkah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena saya tipikal ustaz yang kental-kental solawat. Kalau ceramah pasti ada solawatnya. Ini ciri khas daripada insyaallah. Mudah-mudahan kita diberkahi untuk mengawali kegiatan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk semuanya kita haturkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala angkat suaranya. Sallallahu semua bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda an salam. Sesiapapun di antara kita yang bersalawat atas Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salawat salam yang kita sampaikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita disaksikan oleh Rasulullah. Salawat yang ibu-ibu sampaikan, salawat yang kita senandungkan, ini dilihat dan dipandang dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad untuk menjawab salawat salam yang disampaikan kepada Nabiuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai hadirin, di dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah riwayat hadirin, keempat malaikat berbarengan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat siapa bu? Mika, Isra, nama tinggal il saja. Malaikat keempat ini jarang dan tumben-tumben berbarengan dengan Rasulullah. Mungkin suatu ketika Jibril di lain waktu sendirian, Mikail sendirian. Ini luar biasa, keempat malaikat bersama-sama menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril berujar, ya Rasulullah, siapapun umat engkau ya Rasulullah yang dalam sehari semalam tak banyak ya Rasulullah,
bersolat kepada engkau 10 kali saja minimal ya Rasulullah. Kalau tadi sholawat Jibril namanya sallallahu ala Muhammad. Kalau 10 tak lama hadirin, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10 kali semenit selesai, ada baik 1 menit. Maka malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, orang yang semacam itu ya Rasulullah, kelak ketika ia meniti siratal mustaqim, aku tarik tangannya, aku selamatkan dia ketika meniti siratal mustaqim kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar cepatnya. Seakan-akan tangan kita ditarik, diselamatkan kita meniti siratal mustaqim secepat buruk, secepat kilat yang menyambar. Alhamdulillah. Maka sangat mulia bagi orang yang kebiasaannya, kegemarannya, hobinya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Syekh Hasan As-Sadili menyampaikan, "Man man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra." Orang yang bersolawat sekali Allah rahmati 10 kali. Beliau menyampaikan solawat kita sekali Allah bagikan pahala 10. Itu kalau solawatnya dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak khusyuk, apalagi nopo malih solawat ini khusyuk, maka pahalanya tidak terhitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kita yang Allah takdirkan malam hari ini senantiasa mencintai dengan Rasulullah dengan cara setidak-tidaknya selain mengikuti Rasulullah, kita sebut nama beliau dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu jangan tunggu. Jangan tunggu. Bapak sehat, Bu? Ibu sehat, Bu? Dompet sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malaikat Mikail tak mau kalah ya Rasulullah. Kalau Jibril macam itu ya Rasulullah, maka aku kata malaikat Mikail, siapa orang yang bersolat kepada engkau minimal 10 kali saja ya Rasulullah, maka aku akan ambilkan dari telaga Kausarnya Allah 1 gelas yang oleh tangan mulia malaikat Mikail. Hadirin, tangan mulia malaikat Mikail menyuapi ke mulut kita, lantaran lisan dan mulut kita digunakan untuk menyanjung bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya kalau saya ceramah itu nadanya agak tinggi gitu, tapi karena suaranya macam ini ya santai-santai saja. Oh ya, ini pun udah agak ngegas-ngegas biasanya. Tapi mudah-mudahan kalau ngegas nanti nggak sampai suaranya. Tapi mudah-mudahan santai, tapi insya Allah nanti sampai akhirnya kita semuanya mendapatkan hikmah daripada ilmu-ilmu pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yuk kita percepat saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat Israfil meniup sangkakala ya Rasulullah, umat engkau dimanapun berada ya Rasulullah, salawat minimal 10 kali saja ya Rasulullah. Maka malaikat Israfil akan sujud kepada Allah. Lama sujudnya tak mau bangun dari mengangkat kepala mulia malaikat Israfil sebelum dosa orang yang bersolawat kepada engkau 10 kali saja ya Rasulullah dalam sehari semalam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tinggal malaikat Israil. Apa tugasnya anak-anak? Mencabut nyawa. Maka orang yang hobinya bersolawat minimal 10 kali saja, minimal sehari semalam tak banyak, apalagi 100, apalagi 1000, apalagi tak terhitung, maka kata malaikat Israil, kelak malaikat Israil akan mencabut ruh ini nyawa orang yang bersolawat dalam sehari semalam, diperlakukan seperti mencabut ruh dan nyawanya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ibu hadirin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah kita bersalawat bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa
Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk karena sudah malam kita masuk inti peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat segenap jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Isra menurut bahasa adalah berjalan di waktu malam. Kalau Ustaz Abu Sani tadi dari Al-Muhajirin datang ke Asy-Syifa waktu malam barusan, kemana Ustaz Abu Sani? Biasanya ke sana, diganti. Kemana? Isra. Ustaz Sofiri malam-malam beliau mencari sesuatu ke pasar. Kemana Ustaz? Isra. Pak Kapolsek malam-malam piket. Kemana Pak Kapolsek? Isra. Yang penting menurut bahasa berjalan di waktu malam namanya Isra. Tetapi menurut istilah Isra adalah perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mi'raj menurut bahasa artinya naik ke atas. Pak panitia ada gentengnya bocor, seng rumahnya bocor, pakai tangga naik ke atas. Ada apa? Kemana? Lagi ngapain? Maka jawablah Mi'raj. Lagi Mi'raj. Anak-anak naik, ada pohon rambutan matang, masak, naik ke atas sampai puncak. Lagi ngapain? Mi'raj. Yang penting, bapak tadi jamaah dari bawah naik ke masjid ada tangga. Kemana Pak? Mi'raj. Yang penting naik ke atas menurut bahasa artinya Mi'raj. Termasuk bapaknya malam-malam naik ibunya, namanya Mi'raj juga hadirin. Yang penting munggah mendulur niku ya Mi'raj. Kula tak warai jenengan biar anak-anak tak tahu. Bapaknya nanti malam praktek. Bro, ngopo Pak? Mi'raj. Supaya anaknya tak paham. Seperti munggah mendulur, naik ke atas, itu bahasa adalah Mi'raj. Saya khawatir nanti ceramahnya panjang, ada salawatnya, banyak salawatnya. Intinya ceramahnya apa? Yang diingat cuma Mi'raj. Aduh kacau. Mudah-mudahan hadirin kita semuanya pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan Isra wal Mi'raj. Amin ya rabbal. Tapi menurut istilah Mi'raj adalah naiknya Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh Sidratul Muntaha Mustawa pada suatu malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu salam ala taha rasul. Sallallahu salam ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallallahu salam. Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Sallallahu
Allah berikan inayah, kekuatan, hidayah untuk rajin sholat subuhnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu, halo, ada yang nggak tadi pagi nggak sholat subuh bu? Ada nggak? Orangnya hadir nggak sekarang? Hadir. Produknya warna apa? Orangnya hadir? Hadir. Coba mana satu berdiri untuk contoh, mana? Ada orang-orangnya? Insya Allah tidak, nggak ada. Amin ya rabbal. Nggak ada yang ngantuk maksudnya. Bapak ada nggak tadi pagi nggak sholat subuh pak? Ada kabar? Banyak. Orangnya hadir nggak? Wangi teko. Kumpul ke warna apa? Tapi mudah-mudahan berkat ini Isra wal Mi'raj, perintah daripada sholat pada bulan Rajab ini, kita ingat kembali akan kewajiban sholat 5 waktu kita. Amin ya rabbal. Lanjut. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di alam kubur. Lanjut. Kalaulah badan sudah berada di alam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Kekuatan lahir dan batin untuk setiap saat tidak pernah lupa mengerjakan sholat subuh dan sholat zuhur. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Itu tandanya orang kesasar, malaikat akan semakin keras. Itu tandanya orang kesasar, malaikat akan semakin keras. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Semuanya selesai waktunya habis. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu hadirin hadirat segenap tamu undangan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dulu Allah takdirkan saya bisa melanjutkan ngaji ke Jawa Tengah di Wonosobo tepatnya, saya teringat ketika itu Pak Kiai membacakan salah satu kitab. Kitabnya namanya kitab Kisah Mi'raj. Beliau menyampaikan, membacakan kami para santri pada waktu menulis arti daripada yang beliau sampaikan dalam sebuah kitab itu. Beliau menyampaikan, hadirin, setidaknya ada beberapa sebab kenapa Rasulullah SAW itu di Isra dan di Mi'rajkan. Karena pada tahun itu, hadirin, Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang luar biasa. Maka sampai-sampai tahun itu dinamakan Amul Husn, Amul Husni, tahun kesedihannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang sangat beliau cintai, Sayyidatina Khadijah, pada tahun sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak selang lama paman beliau yang senantiasa menjaga beliau dari ancaman-ancaman orang yang menyakiti beliau, menghalangi dakwah beliau, Abu Thalib paman beliau, pada tahun itu juga ikut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah saking bersedihnya, maka Rasulullah dalam sebuah riwayat mengurung diri di kamar.
Maka Rasulullah SAW hadirin, Allah tak ingin kekasihnya lama-lama bersedih, maka Allah mengajak jalan-jalan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Dalam rangka salah satunya menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hadirin, maka dalam kitab itu hadirin, Rasulullah ketika lagi bersedih, maka didatangi oleh beberapa malaikat, maka dibelah dadanya kanjeng Nabi Muhammad, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, diisi iman, ilmu, hikmah dan lain sebagainya. Maka jangan ada anggapan bahwa oh kalau begitu kenapa mesti dicuci, berarti hati Nabi Muhammad kotor. Jangan ada anggapan bahwa hati Nabi Muhammad kotor. Hati Nabi Muhammad suci, tidak kotor. Kenapa? Karena kepingin ditambahkan lagi kesuciannya. Karena Rasulullah sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mudah misalnya, Pak Camat baru 5 menit ke kantor, baru 5 menit, maka Pak Camat dapat telepon dari Pak Bupati, wahai Pak Camat, hari ini siang ini habis zuhur terbang ke Jakarta, ditunggu langsung menghadap Presiden. Kira-kira Pak Camat senang nggak? Senang. Ketika ia baru nyampe 5 menit pulang mandi. Ketika Pak Camat sebelum berangkat ke kantor mandi nggak Bu? Mandi nggak Bu? Mandi lah. Masa Pak Camat nggak mandi? Pulang ke rumah mandi lagi. Apa badan Pak Camat kotor? Tidak. Bajunya yang baru dipakai ganti yang paling terbaik karena mau menghadap Pak Presiden. Dan Nabi Muhammad mau menghadap yang buat presiden, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapannya mesti mantap. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Rasulullah SAW diberikan kendaraan yang bernama Buraq. Buraq ini bukan kendaraan satu-satunya, tapi kendaraan para nabi, para malaikat yang jumlahnya tak terhitung. Buraq yang ketika digunakan perjalanannya kanjeng Muhammad mengajukan 2 permohonan, ya Rasulullah, sebelum engkau Isra Mi'raj ada 2 permohonanku, kata Buraq. Apa? Maka untuk tanda bukti kelak di hadapan Allah, maka peganglah pundakku dengan tangan mulia kau ya Rasulullah, sebagai stempel dan bukti bahwa aku telah menjadi tunggangan engkau ketika Isra wal Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang kedua permintaan Buraq tadi, jangan engkau ketika kelak di surga mengendarai Buraq yang lain selain aku. Oke, kata Rasulullah. Maka ketika Buraq di hadapan Rasulullah yang tidak mau diam, hadirin, Buraqnya bergoyang-goyang seakan-akan tidak mau tenang. Maka ketika dipegang tangan mulia Nabi Muhammad SAW, sang Buraq tadi saking gembiranya, maka badannya tidak cukup menampung ruhnya, saking senangnya. Maka Buraq tadi membumbung tinggi ke atas sehingga membutuhkan beberapa hasta untuk naik ke punggungnya Buraq tersebut. Maka pada Isra Mi'raj itu tiba-tiba datanglah rohnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengulurkan pundak beliau untuk dipijak kaki mulia Nabi Muhammad SAW, diantarkan ke atas Buraq. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika Rasulullah sampai di atas Buraq, Rasulullah menyampaikan, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, hari ini pundakmu aku pijak, tapi saksikanlah berkah daripada engkau mengantarkanku pada malam Mi'raj, maka seluruh para wali dalam muka bumi ini kelak berada di bawah kekuasaan pundakmu. Maka Abdul Qadir Jailani punya julukan, yaitu Sultanul Auliya, rajanya daripada wali-wali sedunia ini. Berkat ikut membantu perjuangan ketika Rasulullah Mi'raj kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka singkat kata, singkat cerita hadirin, maka kalau diceritakan lama hadirin soal itu, di langit pertama ketemu Nabi Adam dan seterusnya lama. Maka hadirin kita ambil yang inti-inti pokok saja. Maka yang pertama ketika Rasulullah SAW ketika lagi asik berjalan hadirin,
Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran demi gambaran umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika lagi asik berjalan, Nabi Muhammad melihat ada seorang petani yang lagi asik nanam padi, baru ditanam, kemudian tumbuh subur, menguning seketika. Pindah lagi ke petak depannya, baru ditanam, tumbuh subur, menguning. Yang pertama mau dipanen, mau panen yang kedua, yang pertama tumbuh dengan sendirinya subur menguning, tidak habis-habis. Maka Rasulullah takjub, ya Jibril, itu siapa wahai Jibril? Kenapa ada orang yang beruntung, orang yang baru nanam kemudian lalu panen? Itulah gambaran umatmu ya Rasulullah. Umatku, iya, banyak. Di mana? Di Parindu semuanya. Amin ya Rabbal. Rupanya umatnya banyak yang hadir di Meranti. Banyak. Apa sebabnya yang begitu beruntung? Karena ketika di dunia, di riwayat yang lain, banyak orang yang paling banyak sedekahnya. Di riwayat yang lain, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, maka pahalanya tak habis-habis. Seperti orang yang memanen padi, baru ditanam, tumbuh, kemudian menguning, panen dan seterusnya, tak habis-habis. Inilah balasan pahala orang yang gemar bersedekah, berinfak, amal jariah, dan juga berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak habis-habis pahalanya. Alhamdulillah. Maka pertanyaannya hadirin, 100% peristiwa Isra Mi'raj ini adalah 100% maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maunya Muhammad. Kalau Allah mau, bukan hanya setengah malam, mungkin 1 menit Isra Mi'raj terjadi. Kalau Allah yang mau. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj mampu menembus 3 alam sekaligus yang tidak bisa dilalui oleh para nabi-nabi yang lain. Rasulullah ketika Isra menembus alam nasut, alam dunia. Ketika ia di alam kedua, Rasulullah mampu tembus alamul malakut, alam para malaikat, ya Rasulullah mampu tembus. Dari alam yang ketiga, Rasulullah mampu tembus alam lahud, alam ketuhanan, alam uluhiyah. Maka sampai-sampai Nabi Musa pernah meminta dan bermohon, ya Allah, aku ingin melihat Engkau ya Allah. Tak mampu Musa, ngeyel. Oke lah kalau begitu, baru dibukakan 1 atau sedikit dari hijab, ribuan hijabnya Allah, belum Allahnya. Nabi Musa sudah pingsan, tak mampu melihat cahaya sedikit saja, belum Allahnya. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya alam uluhiyah, alam nasut, alam malakut, alam lahud mampu ia tembus, karena semata-mata yang mau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka beruntunglah orang ketika di dunia yang berinfak, amal jariyah, kemudian berjihad di jalan Allah. Man tasaddaqa bi'ilmin fatasaddaq bi'ilmihi. Siapa orang yang bisa berjuang bersedekah dengan ilmu, maka bersedekah dan berjuang dengan ilmunya. Man tasaddaqa bimalin fatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya kemampuan harta, orang kaya, berjuanglah, bersedekahlah, berjihadlah dengan kekayaannya. Man tasaddaqa biquwwatin fatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang punya tenaga, kekuatan, maka sedekahlah dengan kekuatan dan tenaga kita. Kita bisa ambil andil kapan dan dimanapun. Kita bisa berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kapasitas pekerjaan daripada profesi kita masing-masing, insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hikmah kenapa Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu ditemani maha gurunya. Siapa maha gurunya? Malaikat Jibril. Kalau ada pertanyaan nanya, ini ada apa Jibril? Hikmah hadirin. Kalau kita mau kenal dengan Allah, nyampe kehadiran Allah, tahu ilmu-ilmunya Allah, satu hikmah yang kita bisa ambil, mesti melalui guru. Mau baca Al-Quran, mau ngerti baca hukum tajwid, hukum yang lain-lain, bacaan sebagainya, mesti melalui guru. Mau ngerti cara wudhu, sholat dan sebagainya, mesti punya guru.
Kalau tidak punya guru, bahaya hadirin. Maka Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditemani sang maha guru, yakni malaikat Jibril alaihissalam tersebut. Maka apa yang kita bisa ambil? Maka dalam ibadah kita, amaliyah yang kita kerjakan, baik baca Quran dan amalan-amalan lainnya, mesti ada bimbingan daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya tidak tersesat, supaya tidak salah jalan, ditanyakan kepada ahlinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka lanjut lagi kanjeng Nabi Muhammad. Ketika lagi lanjut asik berjalan, Nabi Muhammad melihat dan mencium bau harum kuburan keluarga. Ketika lagi melewati suatu tempat, maka nanya, wahai Jibril, ini ada kuburan yang bau semerbak wangi. Kuburan siapa Jibril? Oh, itu wahai Muhammad, itu adalah kuburannya Masitoh. Datang Indonesia ditambahin Siti Masitoh, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Tapi kalau di Arab sana ya langsung Fatimah, Khadijah. Begitu. Kalau di Indonesia tambahin Siti, saking senengnya. Maka kuburan yang berbau semerbak wangi itu adalah kuburannya Masitoh. Siapa Masitoh? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masitoh adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Yang kala itu Fir'aun mengaku dirinya menjadi Tuhan. Maka ketika lagi asik sisir hadirin, sisirnya jatuh kelotak. Maka Masitoh nyebut, astagfirullah ya Allah. Itu Masitoh. Kalau itu misalnya kesandung, apa yang disebut tuh? Jatuh. Misalnya aku pun nyebut apa tuh? Astagfirullah. Mantap. Jangan ketika kita tersandung jatuh yang sebut yang lain-lain, apalagi yang tidak bagus. Maka Masitoh pun macam itu. Ketika astagfirullah ya Allah terdengar oleh putri Fir'aun, maka siapa itu Allah? Maka Masitoh dengan mantap menyatakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Bukankah ayahku itu Tuhan? Tidak, dia manusia biasa. Maka Masitoh, suaminya, anaknya yang tua, bayinya yang masih nyusu, dibawa di hadapan Fir'aun. Dan bala tentaranya al-Qur'an disiapkan. Bahkan disiapkan satu wajan yang sangat besar, mendidih airnya. Disiapkan kalau salah menjawab, dimasukkan ke dalam wajan yang sangat besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika Masitoh ditanya, Masitoh, siapa Tuhanmu? Allah. Karena jawabannya Allah, maka suaminya dipanggil. Suaminya dimasukkan ke dalam wajan yang sangat besar terlebih dahulu. Jebur, mati. Ketika dimasukkan jebur, meninggal. Kalah itu. Ketika sudah meninggal, Fir'aun nanya lagi, Masitoh, siapa Tuhanmu? Allah. Maka anak yang tua panggil, masukkan jebur, mati. Ketika sudah mati, tanya lagi, siapa Tuhanmu wahai Masitoh? Allah. Maka bayinya panggil, bayinya sebelum dimasukkan ke dalam wajan sangat besar. Alhamdulillah. Saya teringat ketika dulu ngaji kitab dijawab, di dunia ini ada 4 bayi yang belum waktunya berbicara, mampu berbicara. Katakanlah 2 bulan sudah bisa ngomong, belum. Tapi bayinya Masitoh ini dengan lantang dan fasih. Wahai ibu, kaget Masitoh. Tetaplah pada pendirian kita wahai ibu, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maka bayinya dimasukkan jebur, mati memang. Maka tinggal Masitoh hadirin. Tinggal engkau Masitoh, siapa Tuhanmu? Allah. Maka Masitoh pun masuk jebur, meninggal dan mati. Semuanya mati wafat dalam satu wajan yang sangat besar, dalam rangka hadirin, dalam rangka mempertahankan keimanannya, keislamannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas ketika khatib setiap Jumat berpesan kepada kita,
Melalui ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati meninggal kecuali dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita hikmah yang kedua adalah mudah-mudahan kita yang hidup di dunia sekarang ini, anak-anak kita, orang tua kita, orang yang kita cintai sampai akhir hayat nanti, bahkan hatta ila yaumil qiyamah, keimanannya mantap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai sahabat bin Rabbah, sahabat yang hitam legam, kulitnya hitam, ketika disiksa oleh majikannya sebagai budak karena dipaksa untuk melepaskan keimanannya, maka Bilal bin Rabah hanya mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, begitu terus. Makin disiksa, badannya ditimpa batu yang sangat besar, ditarik padang pasir yang panas, ia tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Maka ketika ia dimerdekakan oleh sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, maka ia menjadi kekasihnya Rasulullah sebagai tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai ulama kita, para habaib mengajarkan doa ketika orang-orang kepingin penglihatannya ataupun mata kita ini tidak punya penyakit, nggak punya penyakit mata, apalagi sampai mata bisa melihat. Maka ketika itu para habaib mengajarkan doa ketika kita mendengarkan azan sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kecup tangan jempol kita dua-duanya, kemudian dikecup, kemudian oleskan ataupun di kedua kelopak mata kita dengan membaca doa marhaban bi habibi wa qurrata aini. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecup marhaban bi habibi wa qurratu aini, oleskan kelopak mata kita. Maka berkah daripada doa para habaib itu, maka insya Allah sampai akhir hayat kita tidak kena penyakit mata, apalagi sampai buta. Amin ya rabbal alamin. Bahkan yang lengkapnya marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdullah, itu yang lengkapnya. Kalau yang pendeknya marhaban bi habibi wa qurratu aini, berkahnya kita baca ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka insya Allah sampai akhir hayat kita sehat, mata kita melihat, bahkan tidak sampai keadaan buta insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga hadirin, ketika Rasul lagi asik berjalan, ketemu lagi suatu peristiwa, seorang laki-laki yang juga berlaku untuk perempuan, yang ketika itu hadirin memecahkan kepalanya di atas batu yang sangat besar. Pecahkan dengan sendirinya, pecah kepala kita, berhamburan darah, otaknya keluar, sehat lagi, pecahkan lagi, sehat lagi, begitu kerjaannya. Maka Nabi Muhammad menangis, ya Jibril, siapa itu Jibril? Kenapa ada seorang laki-laki yang memecahkan kepalanya di atas batu sangat besar dengan sendirinya, sehat lagi? Siapa dia? Umatmu wahai Muhammad. Umatku, iya. Apa memangnya, kenapa dia? Itu ketika itu umatmu ketika mendapatkan panggilan azan hadirin, maka kepala umatmu ya Muhammad itu berat untuk segera sholat, untuk berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari peristiwa Isra Mi'raj penting wahai hadirin. Kapan lagi nunggu, kapan lagi? Usia sudah makin bertambah, tahun makin bertambah, sholat kita mesti lebih baik daripada tahun kemarin. Dan harus ada peningkatan, jangan sama saja Rasul katakan rugi, apalagi lebih jelek daripada tahun ini. Hadirin, mudah-mudahan berkah daripada peningkatan ini kita diingatkan kembali
untuk senantiasa ingat kewajiban sholat kita. Kapanpun kesibukan kita, kerjaan kita, jangan sampai melalaikan, jangan sampai terlebih berani meninggalkan sholat lantaran kesibukan kita masing-masing. Insya Allah. Bahkan dalam kitab Qurratul Nasirul Hadirin, keutamaan orang yang menjaga sholatnya terlebih di dunia hadirin, kelak di padang mahsyar akan digiring suatu kaum yang besar. Ketika digiring, malaikat nanya, apakah kalian dari golongan malaikat? La, tidak, kami umat Muhammad. Heran malaikat melihat umat yang digiring begitu dalam gerombolan kelompok yang besar. Wajahnya ketika digiring pada mahsyar yang sangat mengerikan, wajah umat tersebut bercahaya seperti cahaya bintang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka malaikat nanya, apakah kalian dari golongan malaikat? Bukan, kami dari umat Muhammad. Apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian amalkan sehingga kalian datang pada hari yang sangat mencekam ini? Wajah kalian seperti cahaya bintang-bintang cahaya. Maka mereka menjawab, kami wahai malaikat, kunna, kami wahai malaikat, idza sami'nal adzan, ketika kami mendengarkan azan, kumna, kami berdiri, bergegas, bersiap-siap, ila thaharah wal wudu, untuk segera ambil air wudu. Maka orang yang ketika azan dikumandangkan terdengar dari telinga kita, orang ini cepat kemudian bergegas, bersiap-siap, segera ambil air wudu. Yang belum mandi mungkin mandi dulu, persiapan segala macam. Maka orang yang semacam ini insya Allah telah akan digiring pada mahsyar, wajahnya seperti bintang, cahayanya, terangnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua datang lagi, tak lebih banyak, bahkan hampir lebih banyak daripada golongan yang pertama. Ketika datang, wajah mereka seperti bulan purnama. Mereka ditanya malaikat, apakah kalian golongan malaikat? Bukan, kami adalah golongan umat Muhammad. Kenapa wajah kalian datang pada hari ini? Wajah kalian seperti bulan purnama. Kami ketika mendengarkan azan, kami sebelum azan dikumandangkan, kami sudah berwudu terlebih dahulu. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, wajahnya, kelompok yang ketiga, wajahnya seperti matahari. Maka malaikat takjub, terheran-heran, apa amal kalian? Kami ketika mendengarkan azan, kami sudah duduk di dalam masjid. Kalau yang pertama dengar azan baru nak siap-siap wudu, yang kedua wudu dulu sebelum azan, kemudian yang ketiga ketika sebelum azan dia sudah duduk di masjid. Maka mudah-mudahan 1, 2, 3 golongan ini ada pada diri kita masing-masing, terlebih pada malam hari ini kita telah digiring dengan kemuliaan semacam itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, satu lagi lah, kalau banyak-banyak tidak selesai-selesai. Satu lagi contoh saya hadirin. Maka ketika Rasulullah lagi asik berjalan hadirin, Nabi Muhammad ketika melewati nerakanya Allah, Rasulullah nangis karena mohon maaf ibu, kebanyakan yang ada dalam nerakanya Allah adalah kaum wanita. Bu, setuju nggak bu? Setuju nggak bu? Bapak setuju nggak pak? Saya nggak setuju, karena istri anak saya pun perempuan semuanya. Tapi ketika Rasulullah melihat kok kebanyakan penduduk neraka ini golongan-golongan dari perempuan kebanyakan, maka Rasulullah nangis. Siapa itu? Jibril. Kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka tidak sholat? Sholat ya Jibril. Ya Muhammad. Apakah tidak puasa? Rajin dia daripada orang laki-laki. Apakah tidak zakat, haji? Zakat dan haji. Lalu apa sebabnya? Rata-rata kebanyakan wanita masuk dalam nerakanya Allah lantaran wanita istri yang kurang bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya. Walaupun ahli salat, ahli ibadah,
puasa sunnah tak pernah tinggal, tapi dengan suaminya, naudzubillah min dzalik, ibu kelak akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadikan gambaran iktibar pelajar pada malam hari ini, taat dan patuhlah kepada suami. Ibu, kalau jamaah kita di sana yang umroh dan haji berebut mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Batu hitam dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin, ketika orang Indonesia itu kecil-kecil mau cium hajar aswad, kena senggol orang yang besar, muter lagi gak kena. Luar biasa orang yang bisa mencium hajar aswad. Tapi rupanya di rumah kita masing-masing ada hajar aswad yang tidak kita cium sepuas kita. Siapa itu? Tangan suami kita. Siapa istri mencium tangan suaminya, maka yang mendapatkan pahala seperti mencium hajar aswad. Apalagi tangan suami ibu hitam, aswadnya nemen, aswadnya mantul, udah hitam tambah hitam lagi. Maka hajar aswad di rumah kita, hadir suami kita tangannya cium. Terakhir cium tangan suami kapan, Bu? Kapan, Bu? Terakhir cium tangan suami? Lebaran. Astagfirullahaladzim. Paling banter Lebaran, hadirin. Lebaran 1 hari. Baru ngapur, tak rela Pak. Nangis. Besok lagi mulai. Setiap hari ketika suami mau berangkat manen, berangkat ke kantor, cium tangan suami. Jangan ketika ada maunya saja. Maka wanita solehah semacam ini insya Allah mendapatkan pahala seperti mencium hajar aswad. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Istri mencuci pakaian suami. Pernah nggak, Bu? Bukan pernah lagi, hari-hari. Sampai ibu rela ridho mencuci pakaian suami, maka hadirin masya Allah, dosa ibu rontok semuanya di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Sampai besok suaminya masuk, semuanya bersih. Pak, baru masuk assalamualaikum salam. Coplok Pak, lambinya coplok. Lepas biar aku cuci lagi, saking semangatnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Maka wanita solehah paling mudah masuk surga ketimbang laki-laki. Sholat tetap dikerjakan, puasa bentar lagi Ramadan dikerjakan, taat pada suami, menjaga kehormatan manakala suami tidak di rumah. Maka Rasul menyampaikan, ibu disuruh memilih pintu surga yang engkau sukai. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau tak taat sama suami, berani sama suami, senantiasa menyakiti hati suami, nanti dulu berat urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada majelis taklim, yang ahli bersolawat, mudah-mudahan ingat bahwa keridhaan daripada istri adalah ketika suaminya meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, karena sudah malam, insyaallah 5 menit lagi kita tutup karena sudah malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau diceritakan banyak hadirin, ada yang memotong lidahnya sendiri, nyambung lagi, ada yang perutnya besar, menjuntai ke tanah, susah berjalan. Banyak ada orang yang digantung, banyak, tak selesai nanti. Maka kita singkat-singkat saja hadirin. Ketika Rasulullah SAW dan malaikat Jibril sudah berada di mustawanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di Sidratil Muntaha, maka Nabi Muhammad mengajak Jibril sama-sama menghadap Allah. Jibril, kita datang awal berangkat sama-sama menghadap Allah, ayo sama-sama. Maka Jibril menjawab, wahai Nabi Muhammad, siapa yang gak kepingin ketemu Allah? Tetapi wahai Muhammad, bahwa kalau saja aku melewati satu alam ini, satu langkah saja aku menembus alam ini, maka aku akan terbakar. Sudah sampai di sinilah aku mengantar engkau. Kau sendiri saja menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini hati-hati hadirin. Isra Mi'raj kalau tidak hati-hati bahaya. Ada anggapan bahwa tempatnya Allah itu di atas. Bahkan bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat. Jangan salah. Oh, kalau begitu Rasulullah Allah SWT di arsy Allah ataupun di mustawa.
Kebetulan saja ketika Isra Mi'raj mendapatkan perintahnya itu di Mustawa. Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan kursi. Di mana-mana kalau Allah mau, dimanapun ada Allah. Cuman ketika Isra Mi'raj, ketika mendapatkan perintah sholat, Allah berada di sana. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka datanglah Nabi Muhammad menghadap Allah ketika menerima perintah sholat. Ibu, rupa-rupanya hadirin, inti Isra Mi'raj ketika Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Rupa-rupanya setiap kita sholat, kita baca, kita kerjakan. Di mana? Ketika Rasulullah berhadapan-hadapan dengan Allah, Rasulullah sampaikan, kalau kita bertamu, saya bertamu ke rumah Ustadz Abu Sari, saya pasti Assalamualaikum. Kalau Ustadz daripada Ustadz yang lain atau ke rumah Ibu, pertama kali saya sampaikan salam. Begitu juga Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah ketika Mi'raj itu, Rasul juga mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Rasul mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dibacaan mana? Tahiyat kita. Masya Allah. Rupanya Isra Mi'raj ketika Rasul menerima perintah salat, ketika kita baca itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, salam penghormatan atas Engkau ya Allah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, salam atas Engkau ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan tetap atas Engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai Allah, keberkahan rahmat bukan hanya untukku ya Allah. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan kekasihnya, berjumpa dua-dua dengan Allah, masih ingat kita Muhammad. Maka beliau menyampaikan, assalamu alayna wa ala ibadin salihin. Ya Allah, bukan hanya kepada aku ya Allah, tapi mudah-mudahan kepada umat-umatku wa ibadillahi salihin, umatku yang saleh dan salihah, mendapatkan keberkahan darimu ya Allah. Maka itu percakapan ketika Rasulullah menerima perintah wahyu, perintah daripada sholat 5 waktu sehari semalam. Pantaslah ada ungkapan hadirin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka singkat kata, singkat cerita, ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat turun. Nah, untungnya hadirin, untungnya Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, bukan Nabi yang lain, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Yusuf, bukan Nabi Adam. Nabi Ibrahim ketujuh, Nabi Musa ketemu Nabi Musa. Untungnya Nabi Musa, karena Nabi Musa tipikal Nabi yang kritis. Kalau tak sesuai, yang diprotes lagi. Oh, ini tidak sesuai, suka kritis. Untungnya Nabi Musa. Muhammad dari mana? Allah. Dapat apa? Perintah. Perintah apa ya Muhammad? Sholat. Berapa kali? 50 kali. 50 kali Muhammad. Balik-balik, pulang-pulang. Umatku sudah saya praktekkan, pada umatku sudah saya coba. Umatku ratusan tahun umurnya, badannya tinggi, tegap, kuat. Gagal oleh Muhammad. Apalagi umatku yang kecil-kecil, yang lemah-lemah. Sholat 2 rakaat saja tidak khusyuk oleh Muhammad. Lalu gimana? Pulang tak kurang. Kita lagi kurang 5 sampai 9 kali naik turun. Maka rupanya hadirin, hikmah daripada kenapa Nabi Muhammad bola balik 9 kali naik turun, sisa 5 ini tadi, karena rupa-rupanya hadirin, Nabi Musa kepingin lama-lama bertemu dan bercakap-cakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ketemu kesempatan, aku mau bercakap-cakap dengan Rasul lama-lama. Mumpung ketemu ketika Mi'raj, maka hadirin 5 suruh naik lagi. Apa kata Rasulullah? 5 saja ini wahai Musa, akan aku kerjakan dengan umatku dengan penuh kesabaran. Amin ya rabbal
Amin. Maka orang menjaga sholat 5 waktunya seakan-akan mendapatkan kemuliaan seperti ia mengerjakan 50 kali sehari semalam. Seandainya benar berhadirin, sampai hari ini sholat kita 50 kali sehari semalam, mungkin tak sempat kita main sawit, gak sempat kita potong karet, gak sempat kita berinteraksi dengan yang lainnya. 5 saja, 5 kali saja semalam masih banyak umat Muhammad yang banyak suka tahawun bis sholat, menyanyiakan sholat, terlebih tarkus sholat, sengaja meninggalkan sholat. Tetapi hadirin, ketika kita sholatnya kalau dihitung secara persentase bisa jadi hadirin, sholat kita jauh dari khusyuk, jauh dari diterima oleh Allah. Bahkan gak ada yang angkat tangan sholatku pasti diterima, tidak ada. Tetapi hadirin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril, awal mula diciptakannya malaikat Jibril min ahsani suwarikum, dengan rupa yang paling bagus, yang paling baik, maka Jibril saking syukurnya sujud kepada Allah 40.000 kali, 40.000 tahun. Di sujud yang pertama 20.000 tahun lamanya, rakaat yang kedua sujudnya 40.000 tahun. Saking syukurnya diciptakan dengan parasnya yang sangat luar biasa. Tapi Allah bilang, wahai Jibril, jangan senang dulu, kalau akan datang Nabiun Karimun di akhir zaman, Nabi yang mulia, ismuhu Ahmad, namanya Muhammad, punya umatnya Nabi Muhammad salat 2 rakaat saja tidak khusyuk, banyak dosanya, banyak lalainya, banyak kurangnya. Tetapi kata Allah, ayat Jibril, salat umat Muhammad yang 2 rakaat saja jauh dari khusyuk, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada sujud 40.000 tahun. Kenapa? Karena engkau sujud mau sendiri, tapi umat Muhammad melaksanakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai hadirin, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kita semua hadirin, jangan sampai kita menyanyiakan sholat, menggampang-gampangkan sholat, terlebih sengaja meninggalkan sholat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam neraka jahanamnya Allah itu ada sebuah jurang yang bernama Lam-Lam. Maka dalam jurang Lam-Lam tersebut hadirin, isinya ular yang begitu besar, yang begitu panjang, panjangnya 1 bulan perjalanan ini ular. Tugasnya apa? Menggigit, masuk bisanya kepada orang-orang yang kebiasaannya meninggalkan sholat. 1 kali gigit dan masuk ke dalam tubuhnya, 70 tahun hampir bisanya dalam tubuh seorang tersebut, sehingga menguling pun hancur berantakan lantaran kebiasaannya di dunia suka meninggalkan sholat. Salam Nabi Muhammad, salam Nabi Muhammad. Bahkan hadirin, jangan disampaikan kalau rupa-rupanya meninggalkan, menggampangkan sholat begitu mengerikan di hadapan Allah siksanya. Kalau biasanya Ustaz sampaikan kan yang manis-manis. Contohnya misalnya sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi. Bisa wa asrina darajatan, sholat sendirian, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Tapi di sisi lain jarang disampaikan, rupa-rupanya yang meninggalkan sholat 5 waktu dosanya, siksanya luar biasa mengerikan. Contoh saja dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika umatnya Nabi Musa, golongan Bani Israel kala itu hadirin, seorang ibu-ibu lapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berilah kami solusi supaya dosa kami, taubat kami diterima oleh Allah. Dan Nabi Musa nanya, wahai ibu, emangnya dosamu apa? Maka ibunya menyampaikan, wahai Musa, mudah-mudahan taubatku diterima oleh Allah. Caranya bagaimana? Emang dosa ibu apa? Dosaku wahai Nabi Musa, ketika itu Nabi Musa, aku adalah orang atau ibu yang berzina, kemudian hamil,
ketika hamil melahirkan anak yang baru melahirkan lama aku bunuh. Masya Allah. Nabi Musa murka marah. Enyah kau dari hadapanku, kau manusia yang terlaknat di hadapan Allah. Mangkal Nabi Musa. Pergi. Padahal niatnya mau bertaubat. Maka diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Musa, kenapa kau kasar Nabi Musa? Orang mau bertaubat, kenapa kau tolak Musa? Ini sih masalahnya kebanyakan. Sudah berzina, hamil, anaknya lahir, dibunuhnya pula. Yang bisa ingat, ada dosa yang lebih parah daripada tersebut. Alhamdulillah. Udah 3 kali belum, Pak? Kalau nggak dulu nggak lega saya. Kalau 4 dengar saya bersih lebih keras, Pak. Tapi Nabi Musa diingatkan Jibril, wahai Musa, ada dosa yang lebih berat hukumannya daripada membunuh dan melahirkan anak-anak yang zina. Apa itu, wahai Jibril? Rupa-rupanya dosa yang lebih berat itulah wahai Nabi Musa, yaitu umat Muhammad yang hobinya meninggalkan sholat. Naudzubillah. Memberikan pelajaran kepada kita hadirin. Ayo, mulai sekarang, besok dan seterusnya, di sisa usia waktu hidup kita tidak tahu hadirin, apakah nanti besok lusa ketika kita dipanggil menghadap Allah, siap tak siap? Harus siap. Tapi manakala kita sudah persiapan bekal, insya Allah kita berusaha semampu daripada kita berusaha. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah yang menentukan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan yang menjaga salat 5 waktu kita semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Terakhir yang saya sampaikan sebelum kita tutup, hadirin, kemuliaan orang yang menjaga salat 5 waktunya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka yang terakhir saya sampaikan, hadirin, orang yang menjaga salat 5 waktunya, Allah akan berikan 5 kemuliaan pada dirinya. Man hafadha 'ala shalawatil khams, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, akramahullah bil khamsil khisalin, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan. Catat baik-baik. Kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada kita yang menjaga salatnya. Sibuk bekerja, tak lupa salat. Asik berdagang, tetap salat. Asik bekerja, salat. Maka oleh semacam ini Allah berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'illahu min darkil 'aish, maka Allah akan angkat dari kesempitan hidupnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tapi Pak Ustaz, yahmono yahmini, dari dulu sampai sekarang sholat rajin, miskin terus. Karena dia tidak yakin kalau sholat itu akan ada kaitannya dengan keberkahan usaha kita. Kurang yakin saya hadirin. Kalau tidak percaya boleh praktek sebulan 40 hari jamaah di Masjid Asy-Syifa tanpa bolong. Maka insya Allah besok lusa ibu bapak hadirin menjaga salat lebih jamaah di masjid hadirin, maka akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Cuma kita saja yang kurang yakin. Bahkan guru kita pernah menyampaikan bahwa Syekh Ahmad Syekh Wafat Tajul Arifin atau yang terkenal dengan Abah Anam Suryalaya, beliau menyampaikan siapa orang yang 10 menit, 5 menit sebelum azan dikumandangkan, ia sudah di atas sajadah awal-awal siap mau sholat. Masya Allah, persiapan awal. Maka sebelum 10 menit, 5 menit rezekinya habis, sudah didatangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah kalau Rasul yang menyampaikan, orang yang menjaga sholatnya terlebih berjamaah, maka rezekinya akan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, kemudian orang yang menjaga salat 5 waktunya, yarfa'illahu min adabil qabr, Allah akan angkat dari azab kuburnya. Maka dilapangkan kuburnya, diberikan kenikmatan dalam kuburnya. Tapi orang yang meninggalkan salat, tahawun bil salat, terlebih tarkus salat, naudzubillah, subhanallah, dalam kitab Irsyadul Ibad
Dalam kitab Al-Baqarah saya disebutkan orang yang meninggalkan sholat baru masuk kubur, hadir kita pulang, maka kubur menghimpit ini mayat, kemudian remuk semua badan tulang kita pada loncat sana loncat sini di kubur. Bahkan ketika orang melalaikan sholat di kubur akan tidur. Di mana? Kalau kita di dunia masih nyaman, bisa tidur di kasur yang empuk. Ketika sholat azan subuh sampai nggak kedengaran, karena yang salah adalah muazzinnya. As-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Maka tidur. Maka besok muazzinnya diganti. Salatu khairun minan naum. Biar kaget. Biar kaget. Maka orang yang meninggalkan sholat kubur hadirin, Allah berikan ia siksa belum sampai kiamat. Sampai kiamat tak tahu kapan kita terjadi. Sampai datangnya kiamat kita tidur berguling kanan guling kiri di atas bara api. Bayangkan ketika kita kesanggau, kesosok, bahkan di bolong ada ayam panggang di pinggir jalan, di balik kanan, balik kiri supaya matang. Itu kita, bayangkan itu kita. Orang meninggalkan sholat macam itu sampai kelak datangnya kiamat di kubur macam itu. Masya Allah, luar biasa. Saudara Nabi Muhammad, tetapi orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka di kubur akan Allah berikan kemuliaan, diangkat dari azab kubur kita. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih, maka Allah akan berikan buku catatan dari sebelah kanan. Alamat kebaikannya, pahalanya lebih dominan, lebih banyak daripada maksiatnya. Kelak juga ada orang yang diberikan di sebelah kirinya, maksiatnya, dosanya lebih besar, lebih berat ketimbang pahalanya. Bahkan yang terparah kelak ketika kita di padang mahsyar, dilemparkan buku catatan kita dari belakang punggungnya, seakan-akan tidak ada kemuliaan orang yang meninggalkan sholat. Maka orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan penuh kesabaran di sela-sela kesibukan kita, jangan jadikan pekerjaan kita menghalangi kita untuk sholat. Maka orang semacam itu insya Allah telah diberikan buku catatan di sebelah kanannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, hadirin, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, Allah berikan kemuliaan yamurru al-sirat kal-barqil hadif, akan melewati jembatan siratal mustaqim kal-barq, seperti buruk, seperti kilat yang menyambar cepatnya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang senantiasa sabar menjaga sholatnya, kembali tempat pada waktunya, berjamaah pula. Maka yang kelima, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, maka Allah akan masukkan dalam surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketika kita hidup di dunia ada renungan yang kita bisa ambil dari Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada tumbuh semangat daripada diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, keluarga kita, anak kita terdekat terlebih dahulu, yang kita berikan contoh, yang kita berikan pelajaran, yang kita berikan mau'idah untuk jangan berani-berani meninggalkan salat. Awwal ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Karena amalan yang pertama kali kalau akan dihisab adalah masalah salat. Kalau salatnya baik, insya Allah semuanya ikut baik. Kalau salatnya hancur, berantakan, tidak karu-karuan, amalan yang lain pun tidak karu-karuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutup, yang perlu dicatat pertama, hadirin, perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para alim ulama, para habaib menganjurkan amalan yang sangat banyak-banyak dianjurkan di akhir zaman selain ibadah yang lain. Perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat adalah satu-satunya amalan yang tidak tertolak, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sekalipun masih ada potensi untuk tidak diterima oleh Allah. Sedekah bisa jadi karena bukan karena Allah, dari imam karena dia kepengen dipuji misalnya.
Zakat haji pengen dipanggil ibu haji, ibu hajat. Tapi kalau sholawat salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Sholawat tetap dibaca banyak-banyak, sholat tetap dipelihara, sedekah dan amalan yang juga dikerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kelak kita selamat, keluarga kita selamat di hadapan Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu hadirin, saya berpesan kepada diri dan kita sekalian, sesibuk apapun kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Insya Allah. Padahal dalam kitab Al-Quran disampaikan kalau kita kerjakan 5 waktu, 5 juga kemuliaan. Tapi rupanya orang yang meninggalkan sholat 15 siksaan yang Allah siapkan bagi orang yang meninggalkan sholat. 6 ketika hidup di dunia, 3 ketika sakaratul maut, 3 lagi ketika masuk dalam kubur, dan 3 yang terakhir ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 15 kalau saya sampaikan sudah kemalaman, nanti nunggu kalau diundang kapan-kapan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada benarnya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekhilafan, kekurangan dalam kebodohan saya pribadi, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita sekalian. Maka terakhir sebelum saya tutup, karena di awal ada pantun, maka insya Allah di akhir ini kita tutup dengan 2 pantun. Pantun yang pertama, hadirin, masak cempedak dicampur terasi, cakep gak nih? Cakep. Enak gak bu? Yang benar. Pernah masak bu? Masak cempedak dicampur terasi. Kalaulah ceramahnya enak, jangan lupa kapan-kapan ngundang. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon Pak Ketua Panitia jangan laporkan saya ke Pak Polisi. Terakhir saya sampaikan, ketika hadirin para ulama menganjurkan kalau kita ngajinya kadang banyak guyonnya, banyak lalainya, kita diajarkan doa supaya majelis kita itu diterima oleh Allah. Baca doa kafaratul majlis. Apa doanya? Sama-sama kita baca. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Maka doa majelis yang lalai banyak guraunya, insyaallah dengan diakhiri kafaratul majlis, maka majelis tersebut dihujani rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu mampir 1 bulan di rumah kita masing-masing. Siapa tamunya? Ramadan. Kita layani, kita hormati, kita sambut dengan ramah, dengan luar biasa. Karena sebulan itu mampir di rumah kita masing-masing. Sampai-sampai Rasul ketika bulan Rajab datang baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan bu, udah makan bu, udah makan bu. Yuk sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Artinya begini, Allahumma barik lana fi rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami pada malam hari ini yang hadir ya Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, memupuk, Ramadan panen. Aneh bin ajaib, nggak pernah nanam, nggak pernah pupuk, berharap panen. Wajar nggak? Sudah nanam, sudah pupuk, pelihara panen. Wajar nggak? Wajar. Maka kita yang menanam kebaikan dari bulan Rajab ini, Sya'ban sebentar lagi, dan Ramadan mudah-mudahan kita memanen kebaikan-kebaikan kita selama dari awal dari bulan Rajab ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan, ini serius. Kalau tadi gurau, ini terakhir sekali saya sampaikan. Kalau ada ustadz dari Sintang, dari Pontianak, dari Sandos, Kadau diundang ke Asyifa, diundang ceramah, niatnya cari duit, maka hukumnya dosa. Saya ulangi,
Kalau ada ustaz dari mana-mana diundang oleh Ustaz Sopirin, dari Pontianak, dari Sintang, Skadau, Sanggau, niatnya cari duit, maka hukumnya dosa. Tetapi lebih berdosa lagi, berani mengundang ustaz nggak dikasih duit. Wah, ini guyon saya hadirin. Mudah-mudahan saya nggak mau lah amplopnya. Oh, inilah gaya kita. Maka hadirin dalam memahami agama, ngaji itu perlu bergembira. Jadi dalam beragama itu bergembira. Udahlah ibu bapak di rumah banyak masalah, masuk masjid, oh salah kedua, nggak boleh. Wah, makinlah kita. Tapi inilah mudah-mudahan tausiah yang banyak, guyonnya banyak, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya telah sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada segala panitia. Mudah-mudahan amal kita semuanya yang hadir, siapapun kita yang hadir pada malam hari ini, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, insya Allah siapa orang yang ikut andil di dalam acara memuliakan Isra Mi'raj, di dalam memuliakan Kanjeng Muhammad, maka insya Allah mudah-mudahan kehidupannya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan syafaat kelak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan in uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Maulana Muhammad. Jazakallahu khairan.